Baik, terima kasih kepada Pak Sudrajat selaku MC dan pengatur acara. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du, segenap jamaah Masjid Al-Hidayah Bapeten, baik yang mengikuti secara langsung di kantor maupun di Masjid Al-Hidayah atau di tempat masing-masing, semuanya kami doakan semoga senantiasa mendapatkan rahmah dan keberkahan Allah Ta'ala, terlebih dalam suasana kita dalam keadaan berpuasa di tengah-tengah pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan, bulan yang agung ini. Tentu mengawali taklim dan dalam keadaan berpuasa, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, bil khusus nikmat hidayah Islamiyah, nikmat sihah wal afiyah, sehingga mengantarkan kita bisa dan dapat melaksanakan kegiatan pengajian atau tausiah dalam kesempatan siang hari yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini. Meski tentu syukur kita akan begitu tampak dan terlihat sekali di tengah-tengah suasana kita, umat manusia di bahkan seluruh belahan dunia sedang menghadapi ujian dan wabak COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Tentu kita berdoa di bulan yang agung, bulan yang mustajab, bulan Ramadan ini, kiranya Allah Ta'ala segera mengangkat virus corona ini dan melenyapkan dari bumi, sehingga kita seluruh umat manusia kembali dapat hidup dalam normal, dalam situasi yang aman dan nyaman. Dan tentu mereka-mereka yang mendapat ujian diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah semoga semuanya dimuliakan Allah Ta'ala. Saya kalau membaca Bapeten ini kan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya. Betul, Pak. Sepertinya apa namanya rada serem gitu. Sudah pengawas yang diawasin tenaga nuklir lagi. Jadi nggak boleh main-main ini. Mesti orang-orang hebat, orang-orang yang ahli persoalan-persoalan kimia dan ketenaga nukliran semua ini. Tapi alhamdulillah di tengah kesibukan, di tengah aktivitas kita bersyukur masih ada sisi-sisi lain yang kita berikan untuk menambah wawasan pengetahuan keislaman kita, mendalami akan segala hal seluk-beluk terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan keislaman kita, sekaligus ini menjadi wahana penguatan iman dan takwa serta amal soleh kita semua. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema kita yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang ini, yaitu kita akan membincang tentang spirit wasatiyah atau moderasi dalam syariat atau dalam ajaran puasa. Bapak Ibu sekalian, kita sadari bahwa salah satu karakteristik atau prinsip utama ajaran Islam, syariat Islam itu adalah wasatiyah, yang bisa kita maknai sebuah syariat ajaran yang sangat menjaga dan menekankan pada prinsip-prinsip jalan tengah, prinsip-prinsip
keseimbangan, prinsip moderasi, prinsip proporsionalitas, kira-kira sama itu. Jadi wasatiyah itu tentu beberapa definisi dari para ulama banyak, tapi kalau boleh kita ambil beberapa saja, misalnya yang disampaikan oleh ulama Al-Asfihani dalam Lisanul Arab, kamus terbesar bahasa Arab. Beliau sampaikan al-wasatu ma baina tarafai. Yang disebut dengan wasat atau wasatiyah itu adalah sesuatu yang ada di tengah, yang berada pada dua sisi kutubnya, baik sisi kanan maupun kiri atau sisi depan maupun belakangnya. Kalau boleh kita gambarkan 5 jari kita ini, maka wasatnya adalah ada di jari tengah ini. Jari tengah yang berada pada dua posisi antara jari telunjuk dan jempol dan jari manis serta jari kelingking. Itulah wasat, sesuatu yang ada di tengah. Yang ini pasti kemudian akan berfungsi menjaga keseimbangannya. Kita juga boleh merujuk misalnya dalam Ibnul Manzur, tadi fi Lisanul Arab ya, lalu Al-Asfihani menyatakan bahwa yang disebut dengan wasatiyah itu pengertian generalnya, pengertian umumnya adalah ma la yakunu al-ifrat wala at-tafrid. Segala sesuatu yang proporsional, yang tidak berada pada sisi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yang tidak pada sesuatu yang berlebihan sekali atau yang sangat meninggalkan hal-hal yang prinsip. Hal yang sama misalnya diungkapkan oleh seorang ulama kontemporer juga, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Beliau menyatakan misalnya al-wasatiyah itu disebut dengan markaz ad-dairah, sesuatu yang selalu berada pada sentralnya. Kalau kita bicara ibu kota, kita kenal misalnya antara Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Barat, Timur, maka di posisi tengahnya ada Jakarta Pusat. Nah, kira-kira begitulah. Yang kemudian dalam terma dan istilah keagamaan, wasatiyah ini mengandung makna dan nilai-nilai yang positif, yang terpuji. Dan karena itu salah satu kita bisa ambil contoh ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah bahkan memberikan predikat atau label umat Islam ini sebagai ummatan wasato. Kita baca ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, aku jadikan, firman Allah, kalian semua wahai umat Islam, umat Rasulullah, ummatan wasata, ummah yang berada pada posisi tengah, ummatan adula, ummah yang adil, ummah yang selalu menjaga sikap jalan tengah. Untuk apa fungsinya dijelaskan ayat berikutnya itu, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian semua mampu menjadi saksi atas segala upaya, persoalan dan kehidupan manusia yang lain, bahkan dan kemudian pada saat yang sama wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan kemudian Rasul akan menjadi saksi atas apa-apa yang kita lakukan sebagai ummatan wasato ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, para ahli tafsir memaknai ummatan wasato di sini ummatan adulan, ummah yang adil, ummah yang moderat, ummah yang memilih jalan tengah dalam segala sesuatu, ummah yang menjaga keseimbangannya dalam menerapkan segala perilaku dan keputusannya. Dan menariknya kalau kita baca salah satu mukjizat Al-Quran ini,
saat Allah Ta'ala berfirman tentang umat wasat atau umat yang berada di tengah ini, ayat ini persis berada posisinya di tengah daripada ayat-ayat surah Al-Baqarah. Kita tahu surah Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Ini ayat 140, jadi tadi 186, ini ayat 143. Jadi posisinya persis berada di tengah dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Mukjizat Al-Quran yang luar biasa, yang tentunya tidak mungkin Rasul menghitung dari sekian ayat kemudian ditemukan ayat tengah ini lalu kemudian ditaruh di tengah. Tapi itulah mukjizat Al-Quran yang menunjukkan betapa penjelasan ayat wasatiyah ini biiznillah wa biilmillah ternyata posisinya pun memberikan makna yang sama, yaitu persis berada di tengah dari sekian ratus ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah sebagai surah terpanjang daripada surah-surah dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsepsi dan ajaran menjaga keseimbangan, menjaga sikap tengah, proporsionalitas, dan moderasi ini sesungguhnya terimplementasi dari sekian banyak ajaran-ajaran Islam. Baik itu yang terkait dengan akidahnya, syariahnya, maupun muamalah atau akhlaknya. Kalau kita kaji secara detail dan dalam, mungkin ini tentu sangat mendalam sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit ini. Saya lanjutkan. Misalnya Al-Quran dan ajaran Islam sangat menekankan untuk menjaga keseimbangan antara memperhatikan kehidupan dunia dan keselamatan kehidupan akhirat. Menjaga keseimbangan dan wasatiyah kita antara hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan manusia. Pun menjaga keseimbangan misalnya antara memperhatikan sisi-sisi ruhaniyah kita dengan sisi-sisi jasadiyah kita, fisik dan ruh kita. Bahkan dalam banyak implementasi misalnya kita menjaga keseimbangan antara urusan-urusan keluarga dengan urusan-urusan kedinasan, perkantoran, dan seterusnya. Dalam konteks mengamalkan ajaran, kita harus menjaga antara ilmu, iman, dan amal. Kita juga dalam memahami Islam selalu menjaga keseimbangan antara perintah-perintah dalam teks maupun kemudian memaknai dalam konteks. Itu selalu beriring dan berkelindan satu dengan yang lain. Tidak boleh ditinggalkan satu, kemudian mengedepankan yang satunya, atau sangat mementingkan yang satu, kemudian mengabaikan sisi yang lainnya. Tapi harus dilakukan secara seimbang, secara jalan tengah. Sebab itu para ulama pun menegaskan sebenarnya wasatiyah itu juga makna daripada doa kita dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang lempeng. Itulah yang disebut dengan jalan wasatiyah, jalan yang tengah, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atau yang tersesat hidupnya. Nah, kira-kira itulah sekilas tentang pemaknaan wasatiyah. Supaya nanti kita ada waktu untuk berdiskusi dan berdialog, saya akan ringkas. Kita masuk pada bagaimana spirit wasatiyah ini dalam pelaksanaan ibadah puasa, syariat puasa yang sedang kita jalani ini. Syariat puasa kita sepakat memang dijelaskan oleh Allah secara eksplisit melalui surah Al-Baqarah pada surah 183 sampai 186-an. Pada ayat pertama 183 itu Allah menegaskan ini saja yang kita coba ingin potret, meskipun nanti menyinggung beberapa yang lain. Kita potret, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari Bapak Ibu coba kita maknai ayat 183 ini secara sederhana sesuai dengan konteks dan tema kita. Kalau kita mau bagi pada ayat ini setidaknya ada 3 hal yang dibicarakan oleh Allah. Yaitu yang pertama, ya ayyuhalladzina aman, memanggil hamba-hambanya yang beriman. Jadi ini mengikutkan, menyertakan orang-orang mukmin. Jadi iman. Kemudian ayat berikutnya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini berbicara tentang syariatnya, berbicara tentang ajarannya. Apa? Yaitu puasa. Nah, kemudian pada ayat yang terakhir disampaikan la'allakum tattaqun. Ghoyahnya, tujuannya apa dari syariat dan ajaran puasa itu? Allah terangkan pada ayat terakhir, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Jadi ada iman, ada puasa, ada takwa. 1 atau 3 hal yang serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Coba sekarang kita memotret dari sisi ya ayyuhalladzina amanu dulu. Kenapa dan di mana wasatiyahnya? Kita tahu orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Sehingga secara teologis, secara paham keimanannya, sebenarnya mukmin atau iman itu adalah 2 sisi di antara kutub ekstrim, antara paham kemusyrikan atau yang sisi lain adalah ideologi kekafiran. Nah, di tengah-tengahnya ada keimanan. Kalau disebut orangnya ya mukmin, lalu pada sisi lain ada musyrik, pada sisi lain ada kafir. Dalam teologi yang kita biasa kenal ada politisme, ada ateisme. Politisme orang yang percaya adanya Tuhan tapi menyekutukan Tuhan dengan banyak keyakinan, dengan banyak Tuhan-Tuhan yang kemudian dipercaya dengan beragam macamnya. Ada sisi lain praktek teologi orang ateisme. Orang yang sama sekali tidak mengakui akan eksistensi Tuhan, tidak beragama dan seterusnya. Nah, di antara 2 kutub ekstrim inilah kemudian Islam datang dengan membawa risalah tauhid yang kalau kita baca dalam surah Al-Ikhlas jelas sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ila akhiril ayat. Yang pada intinya ajaran Islam ini sangat menekankan teologi wasatiyah berupa keimanan mentauhidkan Tuhan, mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa, Allah lah yang Maha Kuasa atas segala apa yang ada di alam jagat raya ini. Tidak boleh mensekutukannya, dan pada saat yang sama juga memang haram melakukan kekafiran atau kekufuran terhadap Allah Ta'ala. Maka yang dipanggil ibadah puasa ini hanya orang-orang beriman. Orang musyrik, orang kafir tidak dihiraukan sama Allah. Seakan tidak diperhitungkan menjadi hamba-hambanya. Karena sudah dianggap di luar barisan hamba-hamba Allah yang sewajarnya, yang semestinya. Itulah karenanya kita memahami alladzina amanu itu adalah konsep ketauhidan yang itu menjaga wasatiyah antara praktek kekufuran pada sisi lain dan praktek kemusyrikan pada sisi yang sebelah. Kemudian kita lihat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Syariatnya adalah ibadah siam. Dan persis juga pada ayat ini dijelaskan oleh Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seakan Allah memberikan isyarat pelajaran puasa ini meskipun menjadi syariat yang diwajibkan oleh umat Islam, tapi saya kasih info kira-kira menurut firman Allah, ini juga syariat yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Jadi seakan Islam itu mengakui pada syariat-syariat terdahulu, apalagi pada agama-agama samawi yang sesungguhnya sumbernya adalah sama, yaitu dari Allah. Dan kemudian rasul-rasulnya juga yang diutus Allah, sepanjang tidak mengalami penyimpangan. Jadi syariat-syariat terdahulu itu diakui oleh Allah dalam banyak hal, meskipun ada kemudian syariat-syariat yang kemudian tidak
diberlakukan pada syariat Islam. Termasuk salah satunya syariat puasa ini, ajaran puasa ini. Sudah pernah berlaku di zamannya Nabiullah Dawud, di zamannya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada syariat puasa ini. Nah, yang kemudian menarik berikutnya, konsepsi wasatiyah ini dalam ibadah puasa. Subhanallah, kalau kita lihat keseimbangan ibadah puasa itu begitu luar biasa. Kita tahu sebenarnya ibadah puasa itu kan maknanya al-imsak, menahan diri. Menahan itu bukan berarti menghilangkan, bukan berarti meniadakan sama sekali, tidak. Karena secara fitrah manusia itu memang dibekali nafsu oleh Allah. Dan itu tidak mungkin hilang. Tetapi di sisi lain selain ada nafsu, ada akal pikiran, ada pula wahyu yang membimbing nafsu manusia ini. Kalau boleh kita ibaratkan, kalau kita mengendarai mobil atau motor gitu, kira-kira dia berfungsi sebagai rem, al-imsak puasa ini. Kapan dia harus jalan, kapan berhenti sama sekali, kapan dia berhenti pada saat-saat tertentu. Maka esensi dari ibadah siam itu adalah mengendalikan diri, mengatur, mengelola hawa nafsu dan kemauan manusia, bukan menghilangkan. Karena kalau nafsu hilang, itu nanti jadi malaikat manusia ini. Dan itu tidak mungkin. Begitu pula kalau nafsu ini diliarkan, diumbar, dia akan mengarah kepada syaitan. Nah, manusia ini bukan syaitan dan bukan malaikat. Dia memang diciptakan makhluk Allah yang paling mulia dengan perangkatnya yang paling utama. Kalau dia difungsikan sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada sisi lain ibadah puasa dari itu tadi dari sisi pelakunya, dari sisi syariatnya begitu luar biasa antara syariat ijbari dan tatawu'ina, antara syariat melakukan kewajiban yang mengikat setiap muslim dan antara kemudian diberikan keleluasaannya. Makanya di dalam ayat itu kan ditentukan ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Itu pun hanya antara subuh sampai maghrib. Dulu ada puasa yang namanya wisol, puasa yang langsung, namanya puasa ngebleng kalau dalam bahasa Jawa. Itu puasa subuh ketemu subuh, itu namanya ndak seimbang itu. Itu pasti nanti akan membuat madarat orang. Itulah Islam mengambil sampai maghrib, maghrib sampai subuh diperbolehkan makan minum dan yang lain-lain. Dalam puasa juga begitu. Kalau mereka yang tidak mampu diberikan pilihan-pilihannya. Antara dia mengqadha atau membayar fidyah. Subhanallah, keseimbangan. Jadi kewajiban itu tidak serta-merta begitu saja, tapi mengambil keseimbangannya. Kalau kita sedang bepergian jauh yang membenarkan kita batal, dipersilahkan. Kalau kita dalam keadaan sakit, yang sekiranya kalau kita puasa malah berbahaya, dibolehkan kita batal. Justru kalau kita sakit kok kemudian memaksakan puasa, itu namanya ekstrim, berlebih-lebihan dalam mengamalkan kewajiban. Sebab itu saya kadang-kadang juga merenung, kalau kita mengajari anak-anak kita yang masih kecil, yang di bawah 7 tahun, jangan terlalu dipaksakan. Memang agama saja tidak memaksakan, kok kita memaksakan. Berlatih boleh, mendidik boleh, tetapi kemudian tidak harus dengan dipaksakan seperti orang yang sudah balik, yang sudah dewasa. Kadang-kadang kita ini kan terlalu maksakan itu, anak-anak yang kadang sebenarnya belum wajib, di bawah usia 7 tahun misalnya, kemudian dipaksa sama maghrib, akhirnya sampai lemes, sakit. Lah ini memahami agama yang termasuk dalam prakteknya ekstrim itu tadi. Ya mestinya anak-anak kita antar, kita berikan pemahaman, kita latihan puasa ya, nanti zuhur silahkan minum, nanti kalau setelah itu ya makan semungkinnya, diteruskan sampai maghrib, tapi ini latihan ya, kalau puasa yang benarnya ya nanti sampai maghrib, itu kira-kira kayak begitulah. Makanya Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan betapa ayat Al-Quran saat mewajibkan ibadah saum itu diiringi dengan firman Allah. Coba ini kita pedomani. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala itu di tengah dan di saat mewajibkan kita puasa, ditekankan bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan dan beban bagimu. Tidak. Menjadi beban karena kita ini menjalankannya dengan merasa terpaksa dan tidak terbiasa dengan menjalankan saum. Padahal saum, puasa itu penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat. Dengan puasa kita bisa sehat,
dengan puasa kita bisa mengendalikan emosi, dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana nasib orang-orang yang sering terbatas kehidupannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hikmah puasa yang sedemikian itu yang akan membawa manfaat bagi kemaslahatan diri dan kehidupan manusia. Dan Allah menghendaki kemudahan. Kalau kalian tidak mampu puasa karena sesuatu yang uzur, silahkan cari alternatifnya. Bayar fidyah atau qadha, dan ada ketentuan-ketentuannya yang kafarah, membayar denda. Nah, ini dari sisi ibadahnya. Saya ingin kemudian menutup kajian kita ini supaya ada dialognya dari sisi tujuannya yang kita sudah sebut tadi, adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, saya hanya ngambil cuplikan beberapa saja supaya kita efektif waktu. Orang bertakwa itu adalah orang yang paling moderat sebenarnya, orang yang paling wasatiyah, orang yang paling bisa berlaku adil. Itu kan satu terma, itu satu istilah itu, moderat, adil, proporsional, seimbang, itu sama. Coba kita perhatikan ayat Al-Quran yang menyatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, bersikap adillah kalian, karena huwa, sesungguhnya keadilan itu, aqrabu, adalah perilaku yang paling dekat littaqwa, dengan ketakwaan. Jadi orang takwa itu sebenarnya adalah orang yang memang paling mampu dan paling bisa bersikap adil. Begitu sebaliknya, orang yang paling banyak perilaku zalim, perilaku kebalikan daripada adil, pasti dia jauh dari sifat dan watak orang-orang bertakwa. Karena apa? Itulah ayat Al-Quran. Coba kita baca sedikit. Salah satu sifat dan watak ciri khas orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah, kita bisa ambil surah Al-Baqarah ayat 1-5, dan kita bisa ambil juga surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini menjelaskan tentang, pertama surah Al-Baqarah tadi, tentang watak sifat orang bertakwa secara akidah, secara teologis. Coba, kan kita sering membaca itu surah Al-Baqarah yang awal. Dinyatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Secara akidah, secara teologi, adalah orang yang disebutkan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang yang menjaga antara keimanan kepada Allah, yu'minuna bil ghaibi, iman kepada hal yang gaib, dan kemudian diekspresikan dalam bentuk pengabdian dan ibadah salat, lalu pada saat yang sama wa mimma razaqnahum yunfiqun, pun juga diekspresikan dengan amaliyah sosialnya. Jadi antara iman dengan amal soleh itu memang harus nyatu. Nggak bisa-bisa, itulah orang muttaqin. Ayat berikutnya juga sama menjelaskannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang muttaqin itu orang yang selain beriman kepada kitab Al-Quran, dia juga beriman pada kitab-kitab dahulu yang telah diturunkan pada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kita kenal misalnya Suhuf Ibrahim, kitab Zabur, Taurat, Injil, yang itu sesungguhnya membawa syariat Islamiyah dan ketauhidan sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, kita menyimpulkan dan mengakhiri kajian kita dengan surah Ali Imran ayat yang menjelaskan tentang sifat orang muttaqin dari sisi akhlak, dari sisi muamalah. Di situ dinyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapati maghfirah, ampunan Allah, dan surga Allah Ta'ala, yang surga itu luasnya seperti bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan orang-orang bertakwa. Siapa orang takwa? Ciri khas muamalahnya, akhlaknya yang disampaikan dalam Al-Quran adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang
mau berderma kebaikan di jalan Allah, baik dalam situasi lapang maupun dalam keadaan sempit. Menjaga keseimbangannya. Tidak hanya satu saat, hanya pas waktu katakanlah punya rezeki saja berlaku baik. Tapi setelah kemudian bokek misalnya, kemudian dia sama sekali lupa dengan amal solehnya. Nah ini enggak menjaga keseimbangan. Lalu berikutnya wal kadhiminal ghaidha, orang bertakwa orang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya. Orang punya emosi sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang fitri. Tapi yang dikehendaki oleh Al-Quran, dia tidak kemudian emosi itu meluap-luap, meletup-letup untuk sesuatu yang destruktif, untuk sesuatu yang merusak. Tetapi emosinya digunakan kepada sesuatu yang memang benar dan dikendalikan dengan baik. Maka diberikan ayat berikutnya wal afina aninna, secara hubungan kemanusiaan. Sebagai manusia, orang mutakin pasti ada salah, pasti ada khilaf, pasti ada dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama anak Adam. Sebab itu orang mutakin bukan berarti yang nggak punya salah, bukan berarti yang nggak punya khilaf, tapi orang yang kemudian bersegera meminta maaf dan memberi maaf atas segala salah dan khilaf. Kalau memang kita salah khilaf kepada Allah, ya kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kalau kita salah dengan sama umat manusia, ya tentu kita selesaikan hak-hak adami kita dengan sesama manusia dengan saling memberi maaf, wal afina anin nas, memberi maaf atas salah dan khilaf kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian, inilah keseimbangan ajaran Islam, proporsionalitas syariat Islam yang diajarkan dalam pelaksanaan ibadah saum, baik bagi pelakunya, bagi syariatnya, sampai kepada tujuan ibadah saum itu. Karena itu saya ingin memberikan satu kesimpulan, marilah kita umat Islam ini benar-benar kembali kepada esensi ajaran Islam yang kita fahami. Seluruh syariat ini melatih diri kita, termasuk puasa ini, membimbing kita semua untuk bisa menjadi orang yang wasatiyah, orang yang moderat, orang yang proporsional, orang yang adil dalam berperilaku, baik bertutur ucap, bertindak laku, maupun berpola pikir dan seterusnya dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kita tidak terjebak pada ekstremitas atau sikap berlebih-lebihan pada sesuatu, baik yang kepada kebaikan maupun kepada apalagi kesalahan atau kemungkaran. Saya kira ini apa yang bisa kami sampaikan dalam sesi pengantar, tapi sudah agak cukup panjang. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab, kami persilahkan. Hadanallahu wa iyana jami'an wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Dr. Khairul Huda yang mana telah menyampaikan materi kajian online pada hari ini terkait dengan spirit wasatiyah ataupun moderasi dalam ajaran puasa, di mana tadi ada beberapa kesimpulan yang sudah kami catat, yaitu wasatiyah itu sesuatu yang ada di tengah. Kalau kita ilustrasikan adalah jari tengah di antara kelima jari ya Pak Ustadz ya. Kemudian bagaimana umat Islam itu harus merupakan umatan yang wasat, berada pada posisi yang adil, tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Dan terakhir yang tidak bisa dipisahkan yaitu antara orang bertakwa dan orang yang ketika mau berderma di kala lapang ataupun sempit, dan juga orang yang bertakwa merupakan orang yang paling wasat ataupun moderat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas dalam sesi diskusi mungkin sekitar 20 menit ataupun 15 menit ya. Karena saat ini waktu 13.06, sekitar 20 menit ya mungkin ya. Ada pertanyaan mungkin terlebih dahulu dari Pak Bambang Setiabudi melalui fitur chatroom. Berlebih-lebihan dalam beragama, contohnya seperti apa misalnya Pak Ustadz? Monggo silakan Pak Ustadz, tafadhol. Ya baik, pertanyaan bagus dan menyasar sekali. Dari siapa tadi Pak Sudrajat? Pak Budi? Pak Bambang, Pak Bambang Setiabudi ya. Merupakan ketua DKM Masjid Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Bambang Setiabudi. Tentu contoh-contohnya bisa beragam.
Tapi sebelumnya saya kasih penjelasan bahwa sesungguhnya agama atau dalam konteks ini Islam itu sudah secara substansinya, secara syariah, secara akidah, akhlaknya itu adalah agama wasatiyah. Jadi agama itu memang sudah moderat. Beda dengan beragamanya. Umat yang mengamalkan ajaran agama, itu namanya beragama, itu bisa jadi terjebak pada ekstremitas. Karena memang keterbatasan kita. Jadi dalam konteks ini yang kita moderasi itu perilaku beragamanya, bukan agamanya. Kalau agama sudah dari sononya memang sudah moderat. Dan memang sudah menjadi sunatullahnya, dinullah ini selalu moderat, selalu wasatiyah. Hanya kadang kemudian ekspresi perilaku para pemeluk agama dalam menerjemahkan dan mempraktekkan agama itu, kalau tidak tepat pemahamannya, maka bisa terjebak pada sikap yang berlawanan dengan moderat, yaitu sikap zulm atau sikap ekstrim, baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. Contoh sikap-sikap beragama berlebihan ya cukup banyak sebenarnya. Salah satu misalnya kita bisa sebut perbedaan dalam agama yang sifatnya furu'iyah, misalnya kita ada yang kenal yang mau tahlil, yang tidak tahlil, yang mau muludan, tidak muludan, yang kemudian adanya 2 kali atau yang terawihnya 20, terawihnya 8. Ini hal-hal yang sifatnya furu'iyah itu diberikan toleransi untuk berbeda keragamannya ini. Kita bisa terjebak pada ekstremitas kalau kemudian memahami hal-hal yang furu'iyah ini menjadi hal-hal yang asasi, menjadi hal-hal yang usuli, menjadi hal-hal yang prinsip. Kalau yang tidak sama dengan dirinya, misalnya orang taraweh 8, kemudian dibilang kafir, orang yang sholat subuhnya nggak kunut, misalnya batal. Nah ini contoh-contoh ekstrim. Orang misalnya sholat di masjid yang tidak sama dengan pemahamannya dianggap najis, kemudian masjidnya dicuci, tadi pel. Itu salah satu contoh bentuk-bentuk ekstremitas dalam beragama. Contoh orang memaknai jihad, memperjuangkan dan membela agama Allah. Lalu dia dengan cara melakukan keyakinannya bahwa orang kafir itu semuanya adalah musuh Allah. Dan orang kafir itu harus wajib diperangi dan harus dibunuh, tidak boleh hidup di dunia ini. Kemudian dia membawa bom ke tempat-tempat ibadahnya orang kafir. Dia bunuh diri, bom dengan bunuh diri. Nah ini salah satu jelas sekali bentuk dari pemahaman ekstremisme agama yang justru tidak dibenarkan sama sekali oleh agama. Jadi kira-kira tolak ukurnya itu sejauh mana ekstremitas itu muncul, yaitu tatkala ajaran agama dipraktekkan yang kemudian bisa mengarah kepada terjadinya kerusakan, baik kerusakan kepada dirinya, kerusakan kepada harta kekayaannya, kerusakan kepada kehormatannya, bahkan kemudian kerusakan kepada lingkungan sekitarnya. Itu pasti dilarang di dalam agama Islam utamanya. Yaitu apa yang disebut dengan hifdzun nasl, hifdzun nafsi, dan seterusnya. Pendek kata, kalau kemudian ada praktek ajaran agama yang kemudian menodai, menghancurkan harkat martabat kemanusiaan, itu sudah salah satu di antara bentuk ekstremitas beragama. Saya kira itu jawaban sederhananya supaya yang lain nanti ada kebagian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tanggapan yang disampaikan terkait dengan tidak berlebihan ya dalam beragama. Ini ada pertanyaan yang kedua Pak Ustadz dari SKN Bapeten, ini kayaknya Pak Dwi Cahyadi ini Pak. Mengapa seringkali umat Islam dilabeli intoleran atau tidak toleransi? Silakan Pak Ustadz. Ya, pertanyaan yang menarik juga. Itu tentu berarti salah yang melabeli. Dan kita tidak perlu terprovokasi dan mengikuti labelitas itu. Makanya saya sampaikan dalam konteks ini, betapa Islam itu dari awal telah mengajarkan, bahkan namanya saja sudah al-Islam, as-salam, kedamaian, kesejukan. Dan salah satu prinsipnya al-Islam itu adalah memberikan kedamaian, kesejukan kepada siapapun. Memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia dalam alam jagat raya ini. Bukankah Al-Quran sudah menegaskan Rasul diutus itu dengan membawa misi paling utama dengan rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmah kasih sayang kepada seluruh alam jagat raya ini. Karena itu ada sesuatu yang sangat salah dan tidak berdasar sama sekali kalau menyatakan Islam itu misalnya agama yang tidak toleran. Nah, kemudian bergeser pada berikut, kalau bagaimana dengan pemeluknya, pengikutnya, ya itu yang saya tadi sampaikan. Ada, kita harus akui beberapa pemeluk pengikut Islam yang memang terjebak pada sikap-sikap ekstrim dan radikal itu. Ada, bahkan sejak dari zaman Nabi, sejak dari sahabat. Kalau Bapak Ibu kita baca sejarah, siapa pembunuh khalifah yang keempat Sayyidina Ali? Itu orang Muslim yang bahkan dia penghafal Quran, dia biasa qiyamul lail, salat tahajud dan seterusnya. Tapi dia dengan pahamnya yang salah karena dianggap Sayyidina Ali telah keluar dari Islam dan telah menghukumi sesuatu keluar dari Al-Quran, sehingga termotivasi dengan paham yang salah itulah dia kemudian membunuh Sayyidina Ali. Nah, dalam praktek pelaku yang kemudian ekstrim kayak gini, tentu tidak kemudian dilabelkan kepada syariat Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kita tegaskan juga bahwa sesungguhnya ekstremitas radikalisme itu terjadi di semua komunitas masyarakat dan agama apapun bisa saja terjadi. Bukan soal karena agamanya, tapi karena kesalahpahaman atau paham yang salah dalam hal memahami dan mempraktekkan agamanya. Di Kristen banyak sekali, di Buddha, di Hindu banyak sekali. Kita ingat peristiwa kemarin barusan saja di Perancis yang menghina-hina. Kemudian di Australia yang menembakin orang-orang sholat di masjid. Kemudian di Rohingya, suku Islam yang dibantai habis diusir dan seterusnya. Belum lagi di Kashmir, masyarakat Hindu yang tidak suka dengan Islam banyak. Itu praktek-praktek ekstremitas yang mungkin bisa jadi berkelindannya antara membawa label agama dengan persoalan-persoalan kesenjangan, baik kesenjangan keadilannya, kesenjangan kemanusiaannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tadi ingin saya sampaikan kepada penanya, siapa tadi Pak Derajat? Mohon maaf. Pak SKN itu kan, tapi Pak Dwi Cahyadi itu seperti Pak Dwi Cahyadi. Pak Dwi. Kita justru ingin menegaskan bahwa nggak usah kemudian kita terprovokasi dengan labelitas yang disengaja diciptakan oleh orang-orang yang suka dengan Islam. Bahkan kemudian sebaliknya kita tunjukkan bahwa Islam melalui umatnya ini adalah agama yang dinur rahmah, agama yang bawa kasih sayang, agama yang sangat menjaga keadilan, dan pada saat yang sama agama yang sangat menekankan toleransi dan penghargaan kepada keragaman dan perbedaan. Satu hal yang saya ingin tekankan, orang menghargai keragaman, orang menghormati perbedaan itu berbeda dengan mengakui mengakui perbedaannya dengan yang lain. Contoh, mohon maaf, saya seorang Muslim misalnya, menghargai dengan keyakinan orang Kristen, orang Nasrani atau agama-agama lain, bukan berarti menghargai itu meyakini, mengimani akan keyakinannya, sebatas menghargai sebagai sesama umat manusia dan dalam keragaman. Tidak berarti kemudian kalau kita itu berbeda, lalu kemudian kita saling bermusuhan, saling menegasikan, saling menghantam satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian akhirnya kemudian kita kebawa kepada ekstremitas itu. Jadi sekali lagi, menghargai bukan berarti dimaknai mengakui keyakinan orang tertentu. Dan kita bisa hidup berdampingan dalam keberagaman, dalam perbedaan. Bahkan sebaliknya kita pun bisa hidup berantem dalam satu keyakinan. Afghanistan contohnya orang Islam semua, tapi satu sama lain saling bom, saling membunuh dan seterusnya. Itu karena apa? Bukan karena Islamnya, tapi karena memahaminya Islam yang kemudian tertutup sikap-sikap egoisme mereka, sikap-sikap fanatik terhadap kesukuannya, sikap-sikap ketidakadilannya di sana, sehingga memunculkan pertarungan sesama antar umat Islam sekalipun. Gitu Pak Derajat. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu poin pentingnya itu bagaimana kita menunjukkan Islam itu merupakan dinur rahmah ya, agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan juga ini menyambung tadi pemahaman agama ini terkait tadi yang Bapak Dr. Khairul Huda sampaikan juga, ini
masih terkait ini ada pertanyaan dengan Pak Dadi, Dr. Dadi Setiawan. Ya, ya. Berarti ini terkait dengan pemahaman agama yang masih sedikit ya Pak Ustadz. Bagaimana cara agar kaum muslimin bisa memahami Islam secara menyeluruh? Apakah perlu setiap muslim sekolah di sekolah yang berbasis agama? Demikian mungkin. Ini terkait pemahaman agama ya yang masih. Iya. Silakan Pak Ustadz. Iya Pak Dejat, bagus-bagus ini penanggap maupun penanyanya ini, substantif sekali. Betul sekali, saya sepandangan. Bagaimana kita menghindari ekstremitas, itu kata kuncinya adalah dengan ilmu pengetahuan keislaman yang benar. Pahamilah, pelajarilah Islam dengan cara yang benar, dari sumber yang benar, dari orang yang benar. Dan inilah pentingnya kita ngaji dari sumber-sumber yang benar. Dan itu bisa dilihat. Mohon maaf kalau kita misalnya ngaji dari Google saja, ngaji dari kitab-kitab terjemah saja, yang kita nggak paham lalu kita praktekkan dengan semangat keagamaan kita tanpa diimbangi dengan keilmuan, itu bisa terjebak pada paham dan praktek pemahaman yang salah. Itulah karenanya pentingnya kita mengaji secara benar. Ngaji secara benar itu gimana sih maksudnya? Sumbernya benar, kitab-kitabnya benar. Kitab-kitab benar ya tanya kepada ulama yang benar. Ulama-ulama yang benar dalam pengertian memang sudah diakui standar keilmuannya. Mereka keluaran-keluaran pondok pesantren misalnya, yang tentu bahasa Arabnya bagus, kajian Quran dan hadisnya bagus. Kalau bahasa Arabnya saja misalnya mohon maaf masih terbata-bata dan tidak paham, lalu kemudian berceramah sana sini tentang Islam, ya sulit kita akan bagaimana? Karena memang Islam harus dipahami betul dari sumber aslinya. Sumber aslinya Al-Quran dan hadis itu dengan bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita katakanlah menjadi ulama atau seorang yang mendalami Islam, lalu kemudian kita bahasa Arab saja tidak paham, tidak mampu misalnya. Dan hal-hal semacam ini penting. Pendek kata, Bapak Ibu sekalian, Islam ini tentu demikian luasnya, dengan beragam praktek pemahamannya, tapi harus juga dipahami pada sisi-sisi lain memang ada ajaran-ajaran Islam yang bersifat usuli, yang bersifat prinsip pokok, dan ini memang tidak boleh kemudian kita tawar-menawar, yang sifatnya tidak boleh diganggu-gugat. Misalnya kita berkeyakinan bahwa rukun Islam 5, itu pasti nggak ada perbedaan. Kita berkeyakinan bahwa sholat itu menghadap kiblat, iya, nggak ada lagi sholat kalau nggak menghadap kiblat. Kalau sudah kita berkeyakinan penuh bahwa Nabi Muhammad itu adalah akhirul anbiya wal mursalin, nabi yang terakhir. Kalau kemudian ada orang ngaku-ngaku nabi seperti yang belakangan terjadi, siapa itu Joseph itu, ya itu ya jelas-jelas mencidrai dan melukai syariat Islam, dan harus kita lawan dalam konteks kebaikan, kebenaran, tentu dengan cara-cara yang benar, dalam koridor hukum kalau kita negara hukum dan seterusnya. Jadi saya sepandangan betul bagaimana kita menjadi muslim yang wasati, yang moderat, yang mengambil jalan tengah. Salah satu kata kunci yang penting adalah tentu tidak berhenti untuk belajar tentang Islam. Dan janganlah mudah kita menyalahkan orang sementara kita belum pahami persis duduk masalahnya. Sementara kita belum tahu persis pengetahuannya. Itu Al-Quran melarangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau terperosok atau jatuh pada sesuatu keputusan yang kalian tidak punya pengetahuan terhadapnya. Harus pelajari dulu, dilihat dulu, di cross check dulu. Jangan langsung mohon maaf kalau dengan WA main share saja. Ini benar apa enggak? Ini fitnah apa enggak? Ini kira-kira provokasi apa enggak? Yang kayak gini-gini yang harus selain cerdas ya kita selektif. Selain kritis kita harus selektif dalam hal menerima, mengelola maupun menyalurkan berbagai informasi maupun pengetahuan. Baik. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Khairul Huda. Mungkin mengingat waktu ya saat ini 13.21, ini ada pertanyaan yang
Saya kira ini pertanyaan terakhir aja ya dari Ibu Susiana. Ya, ya. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, mungkin tadi juga Terakhir terkait untuk dengan kesempatan kali ini ya. ya betul di kajian online tahun ini ya. Pak Ya, Ustadz, ya. bagaimana cara menyikapi perbedaan khilafiyah dan kadang-kadang orang yang belajar agama tersebut merasa paling benar ataupun kurang menghargai perbedaan pendapat pemahaman tersebut. Ini terkait dengan orang yang belajar agama terus merasa paling benar ya. Dan juga bagaimana menyikapi perbedaan khilafiyah. Silakan Pak Ustadz. Ya. Saya ingin kepada pokok persoalan ditanya yang pertama dulu menyikapi persoalan khilafiyah. Di Islam itu persoalan khilafiyah atau biasa juga disebut dengan ijtihadiyah atau biasa disebut dengan furu'iyah sama itu. Khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah itu sama. Di mana persoalan-persoalan furu'iyah ini memang ciri khasnya adalah terjadi keragaman pandangan di antara ulama. Itu sesuatu yang fitri, sesuatu yang memang alami dan sunnatullah terjadi. Tidak boleh dihindari dan tidak mungkin terhindarkan. Dan itulah kehendak Allah. Karena Allah menciptakan manusia ini beragam pikiran, beragam akal, kemampuan akal, dan beragam budaya dan praktek. Termasuk dalam hal sisi-sisi ajaran agama. Maka itu kalau kita pahami, misalnya dalam hal fikih saja, kita kenal paling tidak ada 4 madhab yang diikuti oleh umat Islam di dunia ini. Dan itu diakui oleh umat Islam boleh mengikuti salah satunya. Ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki misalnya. Itu dimungkinkan. Dan selain itu sebenarnya ada banyak madhab, cuma ini yang madhab-madhab besarnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Silahkan kembali kepada keyakinan dan kemungkinan kita untuk mengamalkan dan mengikutinya. Tidak boleh dipaksakan kepada yang lain untuk persis dengan kita. Karena itu praktek memang sudah ada di zaman Rasul dengan keragamannya. Contoh salat tarawih yang sekarang kita jalankan. Dulu Nabi itu menjalankannya, beliau dalam riwayatnya 3 hari saja di masjid bersama-sama dengan para sahabatnya. Setelah itu selebihnya beliau kerjakan sendiri di rumah. Rakaatnya pun diriwayatkan beragam. Waktu di masjid diriwayatkan hanya dengan 8 rakaat. Di rumah diriwayatkan berpuluh-puluh rakaat. Tidak terbatas. Nah, kemudian di zamannya Khalifah Umar baru dilaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Artinya apa? Dan itu ada 20 rakaat di zamannya sahabat Umar. Ternyata salat tarawih yang sunnah ini mengalami atau memiliki keragaman amaliyah. Dan ini banyak dalam hal-hal furu'iyah dalam Islam. Kita aja kalau mau sholat, Bapak Ibu sekalian, keragamannya itu luar biasa banyaknya. Misalnya mengawali dari niat saja, itu ada yang niatnya dilafatkan, ada yang niatnya tidak dilafatkan, ada niatnya itu lafadznya lengkap, ada yang tidak. Itu apa boleh benar semuanya? Benar semuanya. Dilafatkan karena niat itu boleh dilafatkan, boleh tidak. Meskipun tempat sesungguhnya di hati. Kemudian kalau mau takbir, adakah takbirnya itu di 2 telinga kayak begini, nanti kemudian di dada, nanti ada lagi yang agak diangkat, ada hanya sekedar di tengah dada. Sama-sama dan itu praktek memang pernah dilakukan oleh Nabi dengan segala macamnya. Sehingga kalau masalah furu'iyah silahkan kembali kepada keyakinan dan kemungkinan kita melakukannya. Tidak boleh menyalahkan dan tidak boleh memaksakan satu sama lain. Nah, salah satu di antara kemudian yang menyebabkan orang itu bisa ekstrim itu tadi, kalau kemudian mengklaim kebenaran hanya pada dirinya sendiri. Orang lain semuanya dianggap salah. Ini yang menyalahin manhaj dan konsep Islam itu sendiri bahkan. Kebenaran itu sesungguhnya hanya milik Allah Ta'ala. Orang-orang yang berijtihad itu adalah berupaya untuk mendekati kebenaran. Wallahu alam, hakikat kebenarannya hanya Allah yang maha tahu. Tidak boleh kita mengklaim kebenaran semata hanya milik kita dalam konteks sesuatu yang memang dimungkinkan untuk beragam. Nah, kecuali beda halnya dalam hal-hal yang usuli, memang kita harus militan, kita harus jaga betul. Misalnya bahwa Allahu Ahad, Allah itu Esa. Oh, itu persoalan usuli. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir itu persoalan usuli. Tidak boleh diganggu gugat kayak gitu.
dan kita memang meyakini sepenuhnya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Sebab itu dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah, kita tidak boleh mengklaim kebenaran milik sendiri. Dulu salah satu ulama madzhab Imam Syafi'i yang banyak diikuti oleh umat Islam Indonesia selalu memberikan pedoman begini, ini bagus nih. Qauli shawab wa yahtamilul khata. Saya itu berpandangan, berpendapat dan saya yakini benar, kata Imam Syafi'i, tapi tidak menutup kemungkinan salah. Jadi beliau membuka ruang untuk koreksi dan perbaikan dari pihak luar. Dan beliau pada saat sama yang menyatakan wa qauluka khata walakinnahu yahtamilus shawab. Saya meyakini pandangan Anda itu salah, tidak seperti yang saya yakini. Tapi saya pun juga meyakini masih ada kemungkinan-kemungkinan sisi-sisi kebenarannya. Sebab itu saya akan melakukan upaya untuk terus mencari titik-titik kebenaran itu ada di mana. Yang ini sesungguhnya adalah proses semuanya. Yang kemudian hakikat kebenaran itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu tambahannya. Insya Allah kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Saya kembali kepada tema kita. Marilah kita kembali kepada spirit Islam yang selalu mengajarkan wasatiyah dalam segala aspek akidah, syariah dan muamalah kita. Karena banyak para ulama sering menekankan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang paling seimbang. Sekali lagi, orang seimbang itu bukan berarti orang yang tidak punya pendirian, tidak. Tapi justru disitulah keseimbangan akan membawa kemaslahatan kepada semua. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kalau ada kurang, mohon dibukakan pintu maaf. Kalau ada sesuatu yang lebih, insya Allah itu tentu adalah bimbingan Allah Ta'ala yang perlu kita jadikan pedoman bersama. Wal'afu minkum wa hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami